Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Begini judulnya, ada empat kelompok yang anti toleransi. Ya, ada 4 kelompok yang anti toleransi. Ya. Bapak Ibu Saudara, Indonesia, Pancasila, NKRI itu harga mati, Pak. Ya, berkali-kali saya menekankan Indonesia, Pancasila, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika itu harga mati, konstitusional. Bahwa negara menghargai dan menjamin kebebasan umat beragama, konstitusional, ya. Menjadi masalah karena ada orang yang memang anti dengan toleransi. Anti, ya. Pengennya itu mereka memaksakan ya. Ya, kalian harus seperti saya. Nah, seperti itu. Kalian harus seperti kami. Ya. Mereka tidak mau menghargai ya bahwa kita itu berbeda. Nah, anti toleransi itu tidak mau tahu bahwa kita itu berbeda. Namanya toleransi itu kan berbeda. Karena berbeda itulah maka ada toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Ya, saya memang sedih ya karena di dunia medsos, media sosial, YouTube ya, kemudian TikTok, kemudian Facebook, isinya hujat caci maki. Ada 4 kelompok. 1, kelompok yang ngakunya Yahudi. Kok ngakunya Yahudi, Pak? Ya, sebab agama Yahudi sudah tidak ada. Mereka tidak paham ini ya. Mereka tidak paham bahwa agama Yahudi itu sudah finish. Lalu sejak Yesus hadir di dunia pun Yesus sudah tahu kalian itu yang menduduki kursi Musa. Di dalam Matius 23 ayat 2, siapa saja mereka? Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Lalu mereka memunculkan kitab baru, tafsir dari Tanak disebut Talmud. Yang sekarang kalian ikutin itu Talmud. Kejadian 1 ayat 1 ya. Ya, Beresit bara Elohim. Nah, salah toh Elohim, mestinya Elah ya toh. Kemudian dan seterusnya ya, penciptaan Samayim dan ya bumi ya, langit dan bumi ya. Jadi mereka tidak tahu itu. Terus kalian yang tidak tahu bahwa Allah dibentuk, Yahweh dibentuk jadi manusia, Yesaya 43 ayat 10. Yang kalian tidak tahu adalah setelah Yesus lahir, ingat tidak pernah ada lagi Yahweh disebut. Karena Yahweh sudah jadi manusia tuh. Lalu Taurat dibatalkan ya, digenapi dulu ya. Matius 5 ayat 17-18, lalu dibatalkan Efesus 2 ayat 15. Lalu yang terakhir adalah simbol agama, yaitu gedung bait Allah diruntuhkan. Ya, menggenapi Matius 24 ayat 2 yang dilakukan oleh tentara Romawi tahun 70. Jadi, ya secara real, secara realitas agama Yahudi sudah finish tahun 70 Masehi. Makanya kitab Wahyu muncul ya sekitar tahun 65 sampai 70. Di dalam Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9, kalian Yahudi palsu, jemaah iblis. Nah, ini Yahudi Indonesia yang sering menyebutnya sebagai saksi Yehova, Bapa Yahweh ya. Kemudian Bapa Elohim itu selalu mendengungkan yang namanya Allahnya itu Hasim, Allahnya itu Elohim, Allahnya Adonai. Tidak pernah berani menyebut Allah kami Yahweh. Sebab Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Nah, ini orang-orang ini Pak selalu membawa kitab-kitab Ibrani. Orangnya itu-itu saja. Orangnya itu-itu saja ya. Dari mereka yang sering menyebut dirinya ortodok atau apapun lah. Ya, itu-itu saja orangnya. Ya. Jadi itu tidak mau menerima toleransi. Mereka tidak mau toleransi. Tidak ada itu menghargai ya, kita saling berbeda, saling toleransi, nggak ada. Makanya setiap hari mereka riuh ya toh, ribut terus ya. Jadi yang pertama adalah mereka yang ngaku Yahudi, yaitu Yahudi palsu, jemaah iblis. Yang kedua adalah apologeter, baik dari Nasrani segitiga maupun Katolik Tritunggal.
ini apologeternya galak-galak Pak, galak-galak, hujat, caci maki, ya, dari Nasrani dan dari Katolik, ya. Luar biasa ini mereka doktrin segitiga, doktrin Tritunggal, ya, doktrin gagal paham. Sama dengan Yahudi, Allah mereka adalah bukan esa, tetapi adalah plural, ya, makanya menyebutnya Tritunggal dan segitiga, ya. Itu juga galak, tidak mau toleransi. Sebut saja semua penista agama awalnya dari sini. Betul apa betul? Paul Yong, Udin, semua dari kelompok ini, kelompok segitiga, kelompok Tritunggal. Ya, KC, siapa lagi yang sekarang disiapkan itu? Sekarang pun masih banyak disiapkan. Mereka tidak mengenal yang namanya toleransi, nggak bisa toleransi. Lihat tuh, ya, sampai hari ini setiap hari mereka masih melakukan open debat 24 jam dari subuh sampai subuh. Apa intinya? Hujat caci maki, ya, hujat caci maki. Itu dari kelompok apologeter yang mengaku apologeter dari segitiga maupun Tritunggal. Dasarnya adalah buku-buku teologi, tafsir perjanjian baru terutama, dan buku-buku suplemen Deuterokanonika. Ya. Itu kelompok kedua, dia tidak bisa, ya, dan dia tidak mau bertoleransi, ya. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang dari murtadin yang disebut, mestinya sih kebalik. Kalau di luar sana kan orang itu kalau dari non Kristen jadi ngaku Kristen katanya murtadin, padahal Alkitab itu kebalikannya. Ya sudahlah, kita ikut yang umum aja. Mereka menyebutnya murtadin. Ya, murtadin ini heboh terus setiap hari, gitu, menjelek-jelekan keyakinan lama. Ya, open debat 24 jam. Ya, yang ngaku murtadin, gitu. Ya. Mereka tidak berusaha untuk belajar Alkitab, kan dari luar Kristen katanya masuk ke Kristenan, bukannya belajar Alkitab, tetapi dia menjelek-jelekan agama lama. Ribut terus, gitu. Ngakunya Kristen, tapi ayat Alkitab yang dikeluarkan selalu ayat Alkitab dari keyakinan lama. Memang tujuannya untuk ribut, suruh toleransi mau nggak mau, mereka nggak ada toleransi kita, gitu. Seperti itu dari kelompok murtadin. Yang keempat lawannya yang disebut mukalaf. Ya, dari gereja Katolik, dari gereja Protestan, ya, jadi Muslim misalnya. Wah, ini juga galak, Saudara. Galak, hujat, caci maki tiap hari. Mereka tidak kenal yang namanya toleransi. Enggak, ya. Mukalaf yang berkeliaran kan orangnya itu saja. Yang kalau sama HTD udah nggak berani, ya. Ada yang Edi Peyek, ya. Itu terus ada yang mengatakan kristologi, ya toh. Itu cuman begitu, ya toh. Memang dia tidak mengenal yang namanya toleransi. Katanya orang Muslim, tapi setiap hari yang dikeluarkan ayat-ayat Alkitab. Terserah tafsir mereka. Suruh cross check sama HTD nggak berani. Ya, seperti itu. Jadi ini juga sama, dia tidak mengenal toleransi. Jadi saya ulang ya, pertama adalah Yahudi palsu, kemana-kemana nenteng Alkitab Ibrani KW, Ibrani palsu, jemaah iblis. Kemudian yang kedua kelompok apologeter yang mengatakan apologeter dari Tritunggal dan dari segitiga. Itu juga tidak mengenal toleransi. Penistaan agama awalnya dari sini. Kemudian juga murtadin, ini berdua ini, murtadin sama apologeter kaleng-kaleng itu jadi penista agama lah dan sebagainya. Kemudian yang kelompok keempat adalah mukalaf. Ya, mukalaf ini kutu loncat, ya toh, dari sana loncat sini, ya toh. Pakai segala trik, ya, segala triknya itu pura-pura lah, nyamar-nyamar lah, seperti itu. Ya. Mereka tidak mengenal yang namanya toleransi. Sedangkan orang-orang yang pure, ya toh. Saya misalnya, saya tuh Kristen, ya toh. Saya Kristen, ya bertoleransi dengan saudara-saudara kita yang punya keyakinan lain. Ya. Kalau dalam pengajaran kepada intern Kristen yang jelek-jelekin Kristen dari jalur Katolik dan Protestan, itu saya luruskan terus, ya, dengan rada keras, ya. Tapi dengan yang lain enggak. Kita toleransi, ya. Intern itu boleh diluruskan, ya. Seperti itu, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, ya. Itu toleransi, Bhinneka Tunggal Ika itu harga mati, Pak. Tetapi lihat bagaimana
bagaimana kita menjadi sangat apa ya, saya sering mengatakan sangat rendah ya, pemahaman yang tidak move on dari dulu ya, tidak move on ya, hujat caci maki terus ya. Jadi 4 kelompok itu Bapak Ibu Saudara, sedangkan yang original ya, orang Kristen original ya, yang berpegang pada Alkitab, nih kayak saya nih, Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru, nggak usah silat ya, bersilat kesana kemari, nggak usah kutu loncat gitu, baca kitab ini kitab itu ya, termasuk kitabnya keyakinan lain kan saya nggak seperti itu ya. Tetapi Anda boleh tanya apa saja kepada HTD ya. Saya ketika saya jadi Kristen, saya harus menguasai Alkitabku sendiri. Ya, seperti itu. Ya, saudara-saudara umat muslim yang murni atau para ustadz-ustadz yang murni ya seperti itu, toleransi. Ya, boleh dicek. HTD itu masuk ke channelnya muslim berapa banyak? Ya. Ada nggak hiruk pikuk debat-debat gitu, nggak ada. Ya, kita toleransi seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila, toleransi itu harga mati. Negara menjamin kebebasan umat beragama, tapi harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Toleransi. Ya, jangan hanya dalih itu. Kita kan kebebasan umat beragama lah, iya. Tapi toleransinya kamu laksanakan nggak? Ya, haknya betul, haknya memang kita bebas. Lah kewajibannya menjaga kerukunan, jangan bikin gaduh negara, ya, jangan bikin gaduh masyarakat, mendidik masyarakat dengan benar, menyampaikan kebenaran Alkitab, ya. Seperti itu kan kewajiban. Haknya kamu tuntut, kewajibannya kamu nggak lakukan, sehingga muncullah penistaan agama, muncullah pelarangan pembangunan orang beribadah dan lain sebagainya. Ya, karena seperti itu. That's kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.